Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Aulia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi PGKU. Saya ingin meminta waktu sebentar untuk menjelaskan mengenai materi tentang kekerasan terhadap anak. Tentunya perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Alshira. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit apa sih yang Ibu tahu tentang kekerasan itu? Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak tersebut sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, dan juga terlantar. Iya, benar sekali. Kekerasan terhadap anak ini juga tidak hanya di keluarga yang miskin atau kekurangan gitu di lingkungan yang buruk, tetapi juga kekerasan terhadap anak juga dapat terjadi di lingkungan yang bahkan harmonis sekalipun, tidak memandang ras, ekonomi, dan budaya, gitu ya Bu. Nah, penyebab kekerasan terhadap anak ini dipicu oleh beberapa faktor, seperti pernah menjadi korban kekerasan juga, menderita penyakit atau penderita fisik, terus juga mengalami krisis keluarga, itu juga termasuk faktornya, dan mengenai pengasuhan anak yang buruk. Selanjutnya, kekerasan pada anak ini pelakunya tidak hanya dari keluarga atau orang lain, tetapi juga dari kerabat kita juga bisa melakukan kekerasan itu sendiri. Seperti itu ya. Lanjut, saya mau mengenalkan jenis-jenis kekerasan pada anak. Yang pertama ini ada kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini merupakan kekerasan yang terjadi kepada anak secara menyakiti tubuhnya. Nah, contoh dari kekerasan fisik ini memukul, melempar, mencubir, menampar, bahkan mencekik, itu juga termasuk kekerasan fisik. Dalam kekerasan fisik ini dapat mengalami luka ringan atau berat, bahkan sampai mengalami meninggal dunia. Selanjutnya, yang kedua, kekerasan emosional. Kekerasan emosional ini cenderung lebih ke mental anak ya Bu. Kekerasan emosional juga menyakiti mental hingga membahayakan perkembangan emosi pada anak tersebut. Contoh dari kekerasan emosional ini seperti membentak, meremehkan anak, menggertak anak, mempermalukan, meneriaki anak, memandang sinis, bahkan mengancam anak. Itu termasuk dalam contoh-contoh kekerasan emosional. Dampak dari kekerasan emosional ini terdiri dari depresi atau bahkan terlihat gelisah juga. Yang kedua, memilih untuk bolos sekolah. Yang ketiga, mengalami penurunan prestasi. Terus selanjutnya, menghindari situasi tertentu atau lebih cenderung ke arah yang tertutup. Dia lebih membatasi sosialnya dia. Kehilangan keterampilan juga, perkembangan emosional terlambat juga itu termasuk. Nah, selanjutnya yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contohnya itu seperti meminta anak untuk foto atau bikin video pornografi, terus melakukan telepon seksual yang mengarah ke seksual, mempertontonkan video atau film porno juga itu termasuk, memaksa anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Bahkan menunjukkan alat kita kepada anak itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Jadi tidak hanya sekedar meraba-raba aja gitu ya Bu. Ciri-cirinya ini yang anak-anak mengalami kekerasan seksual ditandai dengan menarik diri dari pergaulannya dia. Jadi dia lebih takut gitu, cenderung takut kepada teman-temannya bahkan. Terus sulit tidur juga dan merasa sakit juga di area kelaminnya. Dan tidak bisa jauh dari orang tua karena mungkin dia merasa tertekan atau ketakutan ya, seperti itu. Biasanya anak tuh jadi lebih tertutup dan tidak berani untuk mengatakan apa yang telah dialami gitu. Dan lebih baik kita juga berbicara sama anak kita tuh secara pelan-pelan untuk mengasih tahu kalau apapun yang terjadi harus diomongin sama orang tuanya, kayak gitu ya Bu. Selanjutnya, dampak kekerasan pada anak nih.
banyak kasus anak-anak yang mendapat kekerasan lebih ke menderita secara mental. Terus kekerasan pada anak tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk juga. Yang pertama, kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalani hubungan. Anak yang sudah pernah menjadi korban itu biasanya sangat sulit untuk menjalani atau menjalin hubungan kepada orang lain. Juga ini memiliki perasaan tidak berharga, dia merasa dirinya itu jadi rendah gitu loh. Hal ini juga dapat mengabaikan pendidikannya dan hidupnya menjadi rusak dengan rasa depresi, terutama pada anak yang sudah pernah mengalaminya. Yang ketiga itu sulit mengatur emosi, Bu. Anak yang sudah pernah mengalami biasanya emang lebih sulit untuk mengatur emosinya dia. Jadi dia lebih sering memberontak gitu ya istilahnya. Dia dapat mengalami depresi, kecemasan, atau yang bahkan ke arah mabuk-mabukan yang mungkin sudah lebih tinggi gitu ya. Selanjutnya yang keempat, melakukan tindakan negatif seperti penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan atau minum alkohol itu termasuk ya. Jadi dia lebih kepengen bebas gitu loh. Nah, selanjutnya yang kelima, luka atau cedera. Ini biasanya terjadi pada kekerasan fisik yang mereka terima. Orang tua juga mungkin tidak sadar kalau ternyata sudah melukai anaknya karena mungkin emosi gitu kan, jadi bisa menyebabkan anaknya sendiri itu terluka. Yang terakhir ini resiko yang sangat fatal, yaitu resiko kematian. Banyak anak yang mengalami kematian karena mengalami kekerasan ya. Jadi orang tua juga seharusnya tidak terlalu kasar ya terhadap anaknya ya, bisa dibicarakan baik-baik sama anaknya, apalagi yang masih di bawah umur gitu. Jadi untuk resiko kematian ini benar-benar resiko yang sangat fatal. Ini cara mengatasi kekerasan pada anak. Nah, untuk cara mengatasinya ini, kita juga bisa bawa anak ke psikolog atau ke psikiater. Karena psikolog ini membantu anak untuk berperilaku dan menjalani hubungan dengan normal kembali. Atau kita bisa konsultasi sendiri sama anaknya juga bisa gitu ya. Selanjutnya, cara mencegah kekerasan terhadap anak. Terdapat hal-hal atau langkah-langkah penting nih dari cara mencegah kekerasan. Yang pertama, kita juga jangan sering meninggalkan anak kita sendirian. Terus kita harus selalu mendampingi anak kita harus selalu memantau anak kita gitu. Kita juga harus yang ketiga mengetahui nih tentang lingkungan pertemanan dari anak kita. Jangan sampai kita nggak tahu tentang lingkungan atau teman-temannya gitu. Terus juga kita selalu memberi penjelasan sama anak kita untuk hal-hal yang harus dilarang, tidak boleh seperti itu ya. Kita juga tidak boleh nih Bu melampiaskan kemarahan kita kepada anak karena itu akan mengganggu mentalnya anak juga seperti itu. Dan sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau seperti itu orang tua kan kadang agak susah ya menahan emosi anak kalau harusnya dari kitanya ya. Iya. Iya, kita juga harus lebih bisa gitu ya menahan emosi kita, mengontrolnya. Iya. Apalagi kalau anak kita yang masih balita. Juga kalau masih kadang kan agak susah gitu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.